Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bakti Mandala, yang saya hormati, saya banggakan teman-teman sejawat, rekan guru dan seluruh staf administrasi dan operator yang ada di Sekolah Bakti Mandala Nabire. Lalu Pak, kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita semua masih diberi kesempatan, diberi nafas hidup untuk kita boleh beraktivitas, melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kita di sekolah ini sebagai seorang pendidik. Baik, kita tentu saja daripada pertemuan kita di siang hari ini. Pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4. Jadi ini adalah modul terakhir dari pembelajaran yang ada di program Guru Penggerak. Saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Sebelumnya itu ada modul 1.1 itu berbicara tentang filosofi pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu modul 1.1. Lalu di modul 1.2 di sana tentang peran guru penggerak. Lalu modul 1.3 kemarin kita sudah melakukan aksi nyatanya, yaitu visi sekolah yang kita tuangkan dalam visi dan prakarsa perubahan. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya tidak perlu perkenalkan diri lagi. Saya adalah salah satu dari 10 orang calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Nabire. Dan saat ini fasilitator saya adalah Bapak Dr. Fernandus Manik, MSI. Beliau berdomisili di Timika sebagai seorang pengawas SMP. Lalu pengajar praktik saya atau pendamping Ibu Stefani SPD yang kemarin sudah ada bersama dengan kita sekalian. Beliau adalah seorang guru di SMP Anak Panah Besar. Ya, baik Pak Ibu. Apa itu budaya positif? Kalau budaya biasanya kita identikan sudah tertanam dari sejak nenek moyang kita, akhirnya itu disebut sebagai suatu kebudayaan, kebiasaan yang terus menerus kita lakukan. Tetapi sini ada kata positif. Jadi ternyata budaya itu tidak selamanya positif. Nah, dia berasal dari kebiasaan-kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan buruk itu berarti budaya negatif. Nah, sekarang kita akan belajar tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Yang pertama, di dalam budaya positif ini ada 6 komponen yang akan kita pelajari, yang Bapak Ibu akan lihat bersama. Yang pertama tentang perubahan paradigma stimulus respon. Kedua tentang konsep disiplin positif. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita lihat yang pertama tentang perubahan paradigma stimulus respon. Ada apa di sana ini? Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan suasana dengan merdeka. Dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dan salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Maksudnya begini Bapak Ibu ya, ini
ada sedikit kesalahan redaksi. Menangkan yang paling berat ya, pasti pengalaman Bapak Ibu punya pengalaman masing-masing tentang cara mendisiplinkan anak-anak kita, antara Ibu Leonora dengan Ibu Bince atau Ibu Leonora dengan Ibu Sebab. Ibu Berta punya cara sendiri dalam mendisiplinkan anaknya. Begitupun antara Ibu Ana, Ibu Marike punya cara sendiri, tidak mungkin sama. Ya, saya yakin dan percaya tidak mungkin sama. Pak Resi dengan saya pasti berbeda. Ya, itu tergantung pengalaman hidup kita, pengalaman kita di dalam mengajar, pengalaman kita di sosial budaya kita di kehidupan bermasyarakat. Dan juga tentu dasarnya adalah berdasarkan pada keyakinan kita masing-masing. Dan itu juga punya pengaruh terhadap cara kita mendisiplinkan anak-anak. Lalu yang ketiga, lokasi yang kedua, ini, ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib. Ya, seperti ini segala macam supaya nanti pimpinan saya kepala sekolah atau teman-teman yang lain puji saya. Nah, ini boleh tepat waktu disiplin. Pasti ada, meskipun kecil. Ya. Lalu motivasi yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa kita mau mentaati suatu aturan atau tata tertib, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau ini yang terakhir, pasti kita semua mempunyai motivasi seperti ini. Yaitu bahwa ketika kita mentaati suatu tata tertib atau peraturan atau disiplin, termasuk dalamnya adalah disiplin diri, maka yang kita inginkan adalah kita menghargai diri kita sendiri, ya. Dan juga karena kita orang yang mempunyai agama, berarti kita mau melakukan apa yang diajarkan oleh ajaran agama kita, yaitu melakukan hal-hal yang kalau sebagai guru ya kita memberikan contoh yang baik terlebih dahulu kepada anak-anak kita, termasuk di dalamnya adalah mendisiplinkan diri kita. Ya, apa saja kebutuhan anak-anak diri kita? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Siapa yang tidak mau bertahan hidup sih? Bapak Ibu kerja untuk apa? Kita itu bertahan hidup ya, mencari uang, lalu uang itu diberikan beras dan segala macam supaya kita bisa hidup. Tidak ada yang bekerja untuk sakit. Tidak ada. Itu yang pertama. Satu, kebutuhan hidup. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Bapak Ibu ada yang tidak membutuhkan cinta kasih sayang? Kalau padanya dengan Ibu Sri yang masih bujang-bujang itu, butuhkah tidak? Butuh. Ya kalau butuh cepat-cepat sudah. Apalagi padanya. Kita ini dia butuh cinta dan kasih sayang. Bayangkan Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu dan dulu kita semua pernah jadi murid, ya. Tidak mungkin langsung jadi guru kalau tidak jadi murid dulu. Pasti ada pemikiran, masih ingat-ingat guru yang killer ya. Ada guru yang penyayang, ada guru yang jahat. Ya. Sebenarnya tidak ada guru jahat, Bapak. Hanya karena kita tidak bisa bahasakan sosok guru itu, akhirnya kita kasih guru itu jahat sekali. Dan tidak. Ya sudah memukul ya. Mau bicara juga takut salah, ya seperti itu. Zaman dulu. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa kebutuhan dasar kita atau anak didik kita, yaitu kebebasan. Bapak Ibu, ini yang menjadi pertentangan sampai saat ini, kebebasan. Ya ternyata anak-anak zaman sekarang, Bapak Ibu, atau yang kita sebut zaman now ini, anak-anak zaman now sekarang ini, ternyata mereka sudah berbeda konteksnya dengan kita cara belajarnya.
Tidak seperti kita dulu. Kalau dulu tuh waktu nawang semudah jejer belakang, apa yang guru sampaikan di atas ya kamu ikut semua. Tidak boleh ada yang bikin gerakan tambahan yang lain. Kalau guru ajar tentang ikannya, ikan saja yang diperhatikan. Jangan pikir tentang belut atau tentang buaya. Kalau dulu, kalau sekarang tidak boleh Bapak Ibu. Apa yang ada di samping-samping ikan yang ada dalam air itu bebas anak-anak mau pilih yang mana. Ya, yang penting dia ada di dalam air. Maksudnya seperti itu bayangannya. Jadi anak-anak itu ketika belajar, kalau topiknya tentang kehidupan air di laut, guru tidak boleh hanya menjelaskan tentang ikan. Mungkin ada yang tidak senang tentang ikan. Dia mau belajar tentang misalnya ikan kan banyak jenisnya. Mau hidup di laut. Ada yang ikan, ada yang karang kan di laut ya. Ada apa lagi di laut? Nah, itu ikan. Ada tumbuh-tumbuhan lain juga ya. Ada seperti rumput laut. Nah ini. Mungkin ada yang senang tentang rumput laut ya. Mau tidak mau kita sebagai guru yang ada sekarang harus punya pemahaman tentang itu juga. Ya. Itu tentang kebebasan anak. Dia punya kebebasan untuk kebebasan yang terkontrol, ya. Maksudnya terkontrol begini. Ada kehidupan laut, ya dia bebas, bisa rumput laut, bisa ikan, bisa tentang karang. Selagi dia masih ada di dalam laut. Tetapi anak itu tidak boleh dia karena dibilang bebas. Saya mau belajar tentang bintang, padahal kita sedang belajar tentang kehidupan di laut. Nah, itu maksudnya terkontrol. Lalu kebutuhan yang keempat, Bapak Ibu, tentang kesenangan, fun. Nah ini kesenangan. Jadi ternyata Bapak Ibu ketika kita mengajar itu jangan terlalu serius. Ya. Serius boleh, tetapi diselingi dengan gurauan, canda seperti itu, supaya menghilangkan ketegangan, menghilangkan kesetresan atau ini otak kita, apalagi anak-anak itu belum sedikit saya baru 5 menit saya sudah lain lagi ke pikirannya, baru disegarkan, perlu represi. Oleh karena itu Bapak Ibu guru, kita guru ini dalam 1 minggu harusnya sekali dalam 1 minggu kita harus represi. Kenapa? Supaya menghilangkan kejenuhan kita, kelelahan kita. Memang itu dianjurkan Bapak Ibu. Represi ini kan tidak perlu harus nanti ke pantai atau ke mana baru namanya represi. Tidak perlu seperti itu. Bisa di sekolah. Kalau kemarin masih ada speaker itu bisa jam-jam akhir minggu, bisa karaoke bersama, tidak apa itu namanya represi. Mungkin ada warung-warung apa pergi sama-sama makan sambil cerita gurau. Yang penting di dalam ya makan bersama bisa. Mukbang apa? Ya, seperti itu ya. Represi perlu, sangat perlu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kebutuhan dasar kita adalah penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak-anak kita ketika dia mampu mengerjakan sesuatu dan berhasil, biasanya Bapak Ibu kasih nilai 100, itu dia butuh pengakuan. Pengakuannya apa? Jangan, tidak perlu kasih hadiah atau apa segala macam. Cukup dengan kata-kata. Kasih contoh. Coba perhatikan ini. Si Wasti ini dapat nilai 100 karena dia belajar, dia dengarkan ibu ketika mengajar. Contohnya dia, pasti teman-teman ajar itu kan pasti merasa ada kebanggaan, bukan kesombongan ya, ada kebanggaan. Beda sombong dengan bangga ya. Kita manusia perlu namanya kebanggaan, sangat perlu. Karena ketika kita memperoleh kebanggaan itu, maka kita akan menjadi termotivasi untuk mau meningkatkan lagi apa yang sudah kita raih, seperti itu. Tapi jangan sombong, ya. Beda sombong dengan kebanggaan. Seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena Bapak Ibu, ketika anak itu melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, yang bertentangan dengan keyakinan kelas, yang bertentangan dengan tertib di kelas, itu ternyata penyebabnya karena kebutuhan dasar tadi yang 5 itu salah satunya tidak terpenuhi atau lebih dari 1 tidak terpenuhi.
jangankan anak-anak, kita saja di rumah Bapak Ibu, kalau tidak punya beras, bagaimana? Kalau yang sudah berkeluarga paling mama pulang, bapak pulang, mana makan ini? Kau makan apa? Beras tidak ada Bapak. Pasti akan ada yang tidak akan berjalan dengan baik. Dia akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas ataupun aturan yang Bapak Ibu sudah buat. Jadi sekali lagi ketika anak itu melakukan sesuatu yang bertentangan Bapak Ibu, jangan langsung dikatakan memang kau nakal, tidak boleh. Pasti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Nanti bagaimana caranya, metodenya, tahapannya supaya kita tahu bahwa ada kebutuhannya tidak terpenuhi, nanti ada caranya. Selanjutnya, sertifikat restitusi. Bapak Ibu, restitusi itu pasti ada yang bertanya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan. Itu sekali lagi, ada di posisi manajer, ini yang akan kita lakukan sebagai seorang guru yang salah. Dia akan dengan sendirinya mengakui bahwa yang dia lakukan itu salah. Dan setelah melakukan validasi tindakan, maka yang terakhir adalah menanyakan keyakinan apa yang setelah ia anggap. Maka nanti di situ dia akan menyampaikan, oh ternyata keyakinan ini Pak Guru, Ibu Guru. Nah, tindakan selanjutnya sebagai seorang guru, sebagai posisi kontrol manajer, maka kita akan melakukan apa yang akan kamu lakukan. Bapak Ibu, yang tidak kalah penting di dalam restitusi itu adalah kita meyakinkan anak itu bahwa yang dia lakukan itu kita juga pernah lakukan. Bapak Ibu bisa pahami? Yang kesalahan yang mereka lakukan itu sebagai murid, itu juga pernah kita lakukan dulu sebagai murid. Ini kenapa kita lakukan seperti itu, supaya dia percaya, oh betul, ini Pak Guru saya, Ibu Guru saya ternyata juga dulu pernah lakukan itu, kesalahan itu. Tetapi ketika kita sudah berkata seperti itu, dulu Pak Guru, Ibu Guru juga pernah melakukan seperti itu, dan itu tidak baik. Disampaikan seperti itu supaya meyakinkan anak ini bahwa betul tindakan yang ia lakukan itu tidak benar, dan ia mau berubah dengan melakukan tindakan selanjutnya, itu mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Mari bergerak dan menggerakkan. Sebagai penutup, Bapak Ibu, saya tampilkan contoh video restitusi ya. Ini contoh saja, ini contoh kecil. Nah, ini murid si Maria ini. Dia tidak kejangan tugas, dipanggil masuk ke kantor. Bapak Ibu yang mau dilihat di sini langkah-langkah restitusinya. Nah, kamu tahu kenapa dia kamu dipanggil ini? Ya benar. Tapi kemarin teman sekolah. Maria, semua orang pernah melakukan kesalahan itu. Ya, apa? Namun setiap tindakan kita pasti ada. Kira-kira mengapa kamu tidak mencintai tugas? Kamu masih ingat dengan tugas kita? Kamu masih ingat kira-kira yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan keras kita? Keyakinan keras yang mana? Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Ya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan berbicara dengan orang lagi. Jadi, saya akan menjadi tugas dengan Pak dan saya. Baik, Bapak apresiasi untuk kamu, dan kamu boleh kembali
Kasus kedua itu Bapak Ibu bukan murid kelas 6 tapi sudah SMP. Kenapa itu saya lakukan? Karena pada saat pembuatan video restitusi ini kita sudah dalam posisi libur. Saat itu Desember, bulan Desember. Ya, saya cari anak-anak di Mandala ini tetapi sudah tidak ada. Kita juga sudah libur. Sudah. Contoh yang apa? Standarnya sudah bisa ngomong anak ini. Tetapi anak-anak kita ini kayaknya tidak ada seperti ini di SD, belum bisa ngomong seperti itu. Paling bahasanya masih pendek-pendek saja, iya atau tidak saja, iya Pak Guru, iya Bu Guru. Ya saya tidak lakukan lagi. Tapi tidak apa-apa, kita akan belajar seperti itu. Nanti Bapak Ibu pertemuan selanjutnya restitusi. Nanti Bapak Ibu kita akan awali dulu dengan membuat keyakinan kelas masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu saya akan turun ke kelas-kelas melihat bagaimana kita membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepahaman kita masing-masing kelas itu. Jadi kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin ini gurunya akan lebih banyak berperan di dalamnya karena mereka belum bisa sampai ke situ. Nah, kemudian yang mungkin sudah bisa nanti kelas 4, 5, 6. 4, 5, 6 ini sudah bisa lebih banyak mendengarkan curah pendapat dari anak-anak didik, apa yang mereka mau. Dari keyakinan kelas itu nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang langkah-langkah restitusi. Ketika anak melakukan pelanggaran, panggil dia, kasih contoh bagaimana langkah-langkah restitusi. Ya. Kalau yang sampai saat ini Bapak Ibu masih pakai tangan, pakai rotan, pakai kayu, saya tidak melarang. Saya tidak melarang selagi yang Bapak Ibu lakukan itu dilakukan dengan penuh kasih sayang. Ya, saya tidak melarang. Tetapi sebaiknya tidak lagi. Ya, no? Saya tidak melarang, tetapi sebaiknya janganlah seperti itu. Kita sudah ada di zaman yang berbeda. Ya. Kita bukan zaman Jepang dulu, Belanda yang harus pakai rotan. Jadi istilah di ujung rotan itu ada emas, itu sudah tidak ada seperti itu. Sama dengan lagu ini guru, bukan lagi guru tanpa tanda jasa kan? Karena kalau kita tidak dapat gaji, tidak dapat pinjaman. Silakan Ibu. Saya tidak bertanya, tapi maksud saya Bapak mungkin beri minta untuk kita supaya kita bisa baca-baca. Betul yang ini. Iya. Terima kasih. Betul. Materinya yang mana? Mau yang pertama dengan keyakinan kelas kan? Ya. Nanti saya akan sebaiknya itu penting. Kalau Bapak Ibu punya laptop, saya kirim lewat. Ya. Bapak Ibu punya kan? Sudah punya email guru belajar kan? Tidak pernah pakai? Waduh, sayang sekali. Bapak Ibu pemerintah kasih kita Gmail belajar itu, belajar ID itu kita manfaatkan. Karena di sini kita bisa simpan data-data kita dengan aman. Itu dijamin oleh negara. Kerahasiaannya dijamin oleh negara. Linknya sudah diupdate. Iya. Itu ada bisa minta di Pak Dani. Nanti itu bukan cuma tentang materi-materi yang berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga biodata diri Bapak Ibu, arsip-arsip Bapak Ibu bisa disimpan di situ. Jadi sewaktu-waktu kita tidak minta-minta, misalnya ada musibah, kebakaran, kebanjiran, lalu berkas-berkas kita rusak, hilang atau terbakar, maka kita punya arsip di email kita. Saya tidak akan bertanya, saya hanya menceritakan
kisah nyata dan kita mungkin bisa cari jalan keluar terbaik bagi anak. Ini pengalaman fakta di kelas. Ada 2 peserta didik berkelahi. Saya panggil, saya sudah tahu bahwa ini di pihak benar, ini pihak salah. Yang pihak benar ini rupanya dapat hukum. Saya langsung sampai, jadi saya hentikan dua-duanya, terus saya selesaikan. Dalam penyelesaian saya minta mereka berdamai. Setelah berdamai, saya tanya yang di pihak benar, Anda tetap tidak membalas, dia jawab dengan tidak. Itu pas lonceng pulang, kedua berusaha di sini mau wajar lagi. Rupanya yang tidak ada salah, terus dipukul tidak terima baik. Dia pukul dulu baru bisa. Besok saya mau selesaikan, tidak. Hari kedua dia masuk. Kenapa? Sudah diselesaikan, kamu masih berkelahi lagi. Dia jawab dengan polos, kamu berusaha pukul baru stop, kalau tidak bisa. Nah itulah dunia anak. Anak-anak kan begitu. Iya. Ada kebiasaan yang diyakini bahwa itu sesuatu hal yang benar yang dilakukan oleh nenek moyang kita dari dulu sampai sekarang. Kebiasaan-kebiasaan ini kan bisa dikategorikan dalam 2 kategori. Ada namanya budaya positif, itu yang baik-baik yang diakui secara universal berdasarkan ajaran dan keyakinan yang kita anut. Tetapi juga ada namanya budaya negatif. Budaya negatif ini bisa dibenarkan secara adat, tetapi secara agama tidak dibenarkan. Ini perlu kita pahami dulu Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak-anak masih memegang bahwa saya harus, kalau jari saya yang diputus harus putus juga tuh dari jarinya, itu kan kebiasaan dari nenek moyang. Akhirnya sampai orang tua juga kalau nyawa dibalas dengan nyawa, itu masih berlaku kan? Secara adat itu dibenarkan, ya kan? Tetapi secara agama itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu Bapak Ibu memang agak rumit, agak susah, dan saya sangat pahami apa yang Pak Resi rasakan, dan itu saya kira juga sama dengan Pak Resi, bahwa memang sulit untuk mau melakukan suatu perubahan terhadap pemahaman yang sudah memang dari sejak lahir dan nenek moyang mereka pahami. Apalagi anak kecil, kalau orang tuanya sudah lakukan itu lalu didogma lagi pada mereka, maka itu sangat kuat bagi mereka. Ya, sulit. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai guru ini memang apa ya? Bagikan si buah apa? Ya, buah simalakama. Berbuat salah, tidak berbuat salah. Iya kan? Oleh karena itu Bapak Ibu, mungkin motivasi saja bagi kita semua bahwa lakukan apa yang menurut pandangan kita benar. Karena saya yakin Bapak Ibu jadi ibu guru punya pengetahuan, punya pemahaman yang baik tentang hal yang baik. Ya, tidak ada kita jadi guru ini tidak punya agama. Apapun agamamu, keyakinanmu, pasti yang Bapak Ibu pegang adalah hal yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu mungkin untuk menyemangati kita semua tentang menghadapi persoalan seperti ini, melakukan apa yang perlu kita lakukan yang kita anggap benar, baik. Ada situasi tertentu ya, jangan samakan semua situasi keadaan, tidak. Pasti berbeda-beda solusinya, penanganannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ketika juga kita mengalami permasalahan seperti itu, Bapak Ibu, kita dianjurkan tidak bekerja sendiri-sendiri, menangani sendiri-sendiri. Sebaiknya lakukan itu dengan cara berkolaborasi atau bekerjasama dengan pertama teman sejawat. Teman sejawat ini misalnya kelas 1 dengan kelas 1 yang lain yang paralel, ataupun dengan guru-guru yang lain, atau dengan kepala sekolah, atau dengan komite sekolah, seperti itu. Sehingga kalau ada permasalahan, kalau kita sudah tidak mampu tangani sendiri, kita bisa tangani bersama-sama, sistem keroyokan seperti itu. Ya, terima kasih Pak Resi. Dengan hal seperti itu di depannya kita bisa tangani dengan cara langkah-langkah restitusi. Ya, kita akan memberikan pemahaman kepada anak-anak. Oleh karena itu, tadi saya bilang keyakinan keras itu sangat penting. Karena nanti di dalam curah pendapat itu masing-masing anak-anak akan keluarkan apa yang mereka pahami di otak mereka. Mungkin itu saja mungkin yang saya bisa berikan kepada Pak Resi dan kepada kita semua. Masih satu orang lagi, silakan kalau ada.
Izin Bapak. Teman-teman kalau tidak bosan tolong 1 menit saja. Itu menurut kewasan pikiranku sendiri dalam menangani kasus seperti itu saya sudah pernah. Teknik cara bagus ya. Tapi semua orang tidak bisa seperti itu ya. Karena mungkin Pak Resi punya apa? Punya karisma tertentu bisa seperti itu. Kalau saya tidak mau. Kalau karena saya tidak punya karisma untuk mau menantang anak itu supaya tidak berbuat. Tapi Pak Resi kita salut. Itulah keahlian masing-masing guru. Punya keunikan, punya keistimewaan, punya karisma tersendiri. Ya kita beda-beda. Setiap guru pasti beda-beda cara penanganannya. Tetapi tujuannya Bapak Ibu, tujuan akhir itu yang kita mau, yaitu bahwa dia tidak akan mengulanginya kepada teman atau mengulangi kesalahan yang sama. Itu yang pertama, intinya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin hari ini dia memukul temannya, oke. Bulan depan jangan lagi itu. Kalaupun dia melanggar, jangan kesalahan itu. Karena kalau kesalahan itu lagi berarti kita tidak berhasil mendidik dia. Karena ternyata dianggap bahwa itu sah-sah saja seperti itu. Oleh karena itu terima kasih Pak Esi, itu karisma Bapak, itu keahlian Bapak yang tidak semua kami punya. Ya. Tidak ada lagi ya, kita tutup saja. Demikian pemaparan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih sudah berkenan mendengarkan dan menyimak para materi ini. Harapan saya bahwa materi ini tidak sampai di sini saja, tetapi akan kita tindak lanjuti di lapangan, di kelas masing-masing. Nanti kedepannya saya akan mendampingi semua kelas yang ada. Kita bersama-sama membuat keyakinan kelas dan juga kita akan mempraktikkan yang namanya restitusi, segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, dan terakhir adalah apa tadi? Lupa. Ya, nanti diingat, nanti materinya saya akan bagi. Jadi terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, dan mohon maaf juga atas kesederhanaan materi yang saya berikan. Semoga ini walaupun ini kecil dan tidak terlalu bagus bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama kita guru-guru yang ada di SD Bakti Mandala yang kita cintai bersama ini, dan itu bisa kita terapkan nanti kepada anak-anak kita yang merupakan generasi penerus bangsa. Demikian, selamat siang dan terima kasih. Selamat siang juga, terima kasih.